Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa lagi dengan kalian di konten kali ini. Seperti biasa kita akan membuka ruang diskusi publik atas video-video yang hari ini beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas video yang pertama teman-teman. Kalau Dedi tidak maju, Iya. diminta jadi gubernur saja. Iya. Nah, ini pertanyaan nakalnya nih. Nah, Siapa ini yang menjamin dia? ini yang menjadi pertanyaan banyak teman-teman ya. Ya, Prabowo bisa jadi, bisa tidak wakilnya ke DM. Dedi Mulyadi tidak maju sebagai capres kalau tidak dipinang sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Angkanya lumayan kan. Bisa jadi Golkar majuin dia lagi kan. Kalau kata Ari Putra, kalau kata Ari Putra, lu survei elektabilitas 5% aja pede maju bos, apalagi orang nggak ada angkanya aja deklarasi kok. Iya, kan Mbak. Dan partai-partai kita ini kan partai pragmatis. Kalau ketua umumnya tidak populer, siapa yang menjamin partai-partai selain Gerindra tidak mencari kader partai lain untuk tapi dipinang izin, Prof. sebagai capres? Bisa artinya Prof. Ini menarik. Ini bisa jadi KDM ini akan diganjarkan lagi nih. Kayak dulu kan Ganjar beda sama Bu Mega. Nah, Pak Jokowi yang support Ganjar di awal kan dibikin Awal. KIB untuk Kayak Ganjar koalisi kan. bersatu, Iya ya betul. Ini Sampai menarik ini, akhirnya pembahasan menarik ini teman-teman. PDI memutuskan untuk mendukung Ganjar. Bahkan waktu itu saya sempat ketemu Pak Jokowi ya, masih presiden waktu itu. Saya bilang gini, ini sejak dideklarasikan sama PDI, Ganjar udah berubah dari Ganjar Widodo jadi Ganjar Soekarno Putra nih Pak. Tahu Pak Jokowi kan? Diakuisisi balik kan? Diakuisisi balik. Nah, ini KDM akan mungkin terjadi konflik kayak Ya, begitu juga. inilah yang menjadi pertanyaan kita semua Iya, ya. makanya dia akan ada partai lain yang nanti membuat koalisi sini dong KDM. Jadi dibikin KIB jadi dua Itu yang untuk gua menampung. Maksudnya itu Iya. rumit amat lu. Intinya kan begini, intinya apapun masih bisa terjadi kan 4 tahun ke depan. Dan itu 25 nama saya tes Si jagoan. dalam simulasi semi terbuka. Itu kan bukan tanpa pertimbangan. Yang kita masukkan adalah semua ketua umum partai, termasuk partai non PT. Kaisang saya masukkan, Angela siapa? Kecuali Agus Jambu ya, Agus Jambu mungkin nggak masuk. Enggak kita masukkan. Tapi kan ada, kalau jawab lainnya silakan. Ada pula 1-2 lah. Agus Jambu. Ketua umum partai semua saya masukkan. Karena kan ingat loh ya, presidensial threshold sudah ditiadakan sama MK. Yang kedua, kepala-kepala daerah. Kita masukkan, jadi ada banyak nama. Ketiga, nama-nama yang potensial, termasuk dari kalangan menteri. Pak Purbaya kita masukkan. Sri Mulyani kita masukkan, meskipun angkanya kecil sekali, 0,0 berapa yang milih Sri Mulyani ya. Tetapi poinnya, semuanya jadi tahu kan kira-kira para ketua umum partai ini. Dia punya modal elektoral berapa. Tadi sama Bung Ari, jangankan 15%, 18%, 1% aja pada PD itu maju. Nah ini jadi penting nih untuk melihat, karena terus terang melihat perkembangan hari ini masih terlalu jauh memang 4 tahun ke depan, tapi setidaknya Pak Prabowo harusnya sudah bisa mengukur diri bahwa beliau memang masih tinggi tetapi tidak sedominan Pak SBY. Yes. Kalau Pak Jokowi ini kan tengah-tengah, dia tidak sedominan Pak SBY juga. Zaman Pak Jokowi menjadi presiden itu bahkan di periode kedua dia hanya menang 55%. Ya, artinya tidak dominan. Pak Prabowo waktu menang 2024 sangat dominan, 96 juta pemilihnya, 58,6%. Iya. Tetapi setelah 1 tahun berjalan, ya ada indikasi, ya sebagian pendukungnya itu masih wait and see. Nah ini artinya membuka peluang buat konstelasi elektoral, terutama Ya partai-partai. teman-teman ya. Kalaupun ini masih sangat lama, tapi berbicara soal bagaimana soal Ganjar tadi teman-teman ya. Bahkan sudah mendekati pemilihan, Ganjar itu elektabilitasnya sangat tinggi teman-teman. Akan tapi ini juga yang harus diperhatikan oleh KDM ya.
Karena hal yang sama terjadi seperti Ganjar kemarin. Ya, ketika memiliki elektabilitas tinggi. Hanya saja Ganjar ini salah memilih kolam, teman-teman. Ya, salah memilih kelompok, teman-teman. Ya, bisa dikatakan ya, taruhlah dia benar, tapi kalau dia benar kenapa kalah? Ya. Jadi di mana ditempatkan KDM ini menentukan juga dia akan menang atau tidak. KDM hari ini tinggi banget elektabilitasnya, teman-teman ya. Akan tetapi kalau dia berada di tempat yang dimana kebanyakan masyarakat tidak suka dengan pasangannya itu, bisa jadi itu menimbulkan sebuah yang namanya dilematis bagi pendukungnya. Ingin memilih KDM karena ya benar, karena saya suka KDM, tapi karena melihat pasangannya ini, melihat dia di kolam yang mana, itu masyarakat jadi berpikir. Ya tentu saja yang hanya mendukung KDM karena popularitasnya, yang tidak murni pure pendukung KDM, pasti akan beralih ke pendukung yang lain karena sosok di mana dia berada di tempat. Akan tapi yang pendukung KDM murni pasti akan dilematis, teman-teman. Misalnya KDM, Prabowo mengajak KDM untuk menjadi wakilnya, ya, berada dalam satu kolam. Kemudian untuk menyamakan keunggulan, Gibran mengajak Pak Jokowi sebagai wapresnya, teman-teman. Ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat-sangat luar biasa. Seru sih teman-teman, menurut saya, teman-teman ya. Tapi di perpolitikan banyak hal yang akan terjadi. Tapi seandainya KDM berpasangan dengan Gibran, teman-teman ya, itu wah, akan lebih menarik lagi. Tapi ya, dalam perpolitikan segala sesuatu bisa terjadi. Kita next saja ke berita selanjutnya. Bungkukin badan saya gini, ukuran anak presiden teh hese. Oleh sama-sama dua orang ini kalau dipasangkan, ini etika dan adabnya ini akan lebih dipertontonkan, teman-teman ya. Ini masyarakat akan mendapatkan banyak teladan dari etika dan adab dari KDM dan Gibran. Kalau mereka bersatu, ini luar biasa adab dan etika yang akan dipertontonkan dalam perpolitikan. Yang selama ini kita melihat di dalam perpolitikan itu adanya pengkhianatan, ada namanya saling menjatuhkan, teman-teman. Ada yang namanya teman-teman ya, orang-orang menceritakan keburukan orang lain, tapi kita akan melihat bagaimana politik yang santai, yang santun, yang beretika dan beradab kalau dua orang ini bersama, teman-teman ya. Next. Belum. Kita tonton sampai selesai dulu. Badan saya gini, anak bupati aja jalannya begini. Ayo, anak bupati jalannya begini. Anak bupati jalannya begitu. Anak bupati, anak presiden ini, anak camat teman-teman. juga begini. Anak kepala dinas juga gini, pakai mobilnya bagus. Next, teman-teman ya. Viral, bukan korupsi 12 tahun baru terbongkar. Ternyata ini alasan kenapa Pak Jokowi jarang pidato. Kalau Pak Prabowo belajar cara halusnya Pak Jokowi mungkin bisa berhasil. Pria Oslo ini. Ini orang Ya Jawa. Oslo, teman-teman ya. Sepakat. Kita next, teman-teman. Wih, Pak Jokowi sampai naik di atas mobil, teman-teman. Nggak di atas sih, hanya sampai berdiri di pintu mobil seperti itu, teman-teman. Wow, luar biasa. Luar biasa, teman-teman. Luar biasa, Pak. Wih, bertrek-trek, teman-teman ya. Naik di bos, hati-hati jatuh deh. Astaga. Coba lihat adik-adik ya. Anak-anak kecil. Opung perbelak, teman-teman. Opung sampai opung sesak napas, berdesak-desakan. Perhatikan, hanya ingin melihat Bapak Joko Widodo saja. Kalian bisa melihat bagaimana Opung Parbela dijepit kiri, dijepit kanan. Inilah rasanya, guys. Wow. Pung, awas Pung, awas Mak Galung cemburu lo Pung. Ada ibu-ibu yang nyender gini kayak ke Opung. Mak Galung, kenapa Opung? Apa? Jadi Bapak Joko Widodo ada di belakang saya. Ini dia secara dekat. Oh, terlepas. Luar biasa, teman-teman ya. Antusias. Lautan manusia di Kupang, NTT. 1 Agustus 2026, teman-teman ya. Tepat ada di belakang saya. Luar biasa.
Wow, wow, anak-anak, orang tua, pemuda, remaja semua hadir teman-teman ya. Luar biasa. Nah, ini anaknya di Sulawesi Utara, Mas Gibran di Sulawesi Utara, bapaknya di Kupang NTT, sama-sama. Bukalah mata kalian, wahai pembenci Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ini fakta bos. Ini kata tertulis ya. Luar biasa sekali. Coba kalian lihat ini di Sulawesi Utara teman-teman ya. Wow. Kalian dengarkan scream, teriakan dari masyarakat. Luar biasa. Luar biasa teman-teman ya. Pak Jokowi, Bapak lihat Pak, Mas Gibran di Sulawesi Utara itu di Manado itu Pak. Ya, datang dong Pak Jokowi. Ya. Jangan lupakan kota Manado Pak. Datanglah safari politik di sini Pak. Saya akan satu hari menemani Bapak di sini Pak. Luar biasa. Aduh, sampai merinding aku mendengarkannya. Kita next saja ke berita selanjutnya teman-teman. Nah, ini dia. Oh my god. Oh my god. Lautan manusia, ya. Astaga. Bukan main, Pak. Kecintaan masyarakat NTT ke Bapak ini luar biasa sekali, Pak. Luar biasa. Ini lautan manusia menyambut Pak D. Jokowi di Kupang NTT. Antusiasme warga tak bisa dibendung. Kagum sih aku teman-teman ya, luar biasa. Orang NTT ini tahu melihat pemimpin yang tulus seperti apa teman-teman. Kalian lihat masyarakat NTT sampai naik di atas mobil untuk melihat Pak Joko Widodo teman-teman. Wish, luar biasa sih. Olahraga pagi Pak Jokowi disambut heboh warga Kupang teman-teman ya. Ribut, lumpuh NTT teman-teman. Semua nggak pergi kerja, semua nggak sekolah teman-teman ya. Semua nggak masak, semuanya datang untuk ketemu Pak Jokowi. Luar biasa. Ada kecil teman-teman ya, next ya. Bakalan lihat. Kita lihat tuh sampai selesai. Ini panjang videonya, kita lihat kompilasinya. Mobil sampai nggak bisa gerak teman-teman. Nggak bisa jalan mobilnya. Pemain. Jokowi di NTT sang relawan. Maju.
Awas TGP. Oh my god. Ribut rame sekali loh teman-teman ya. Tapi pas pampres kewalahan teman-teman. Mobil nggak bisa jalan loh. Ada mantan presiden seterkenal ini loh teman-teman. Ini pembenci Pak Jokowi meradang sakit hati lihat ini teman-teman. Susah jalan mobilnya teman-teman. Gak bisa jalan mobilnya loh. Lihat nih. Itu rasa-rasanya mobil Pak Jokowi mau diangkat tuh teman-teman ya. Rasa-rasa mobil Pak Jokowi mau didobrak teman-teman. Keluarkan Jokowi, keluarkan ke Jokowi, kami mau memeluk Pak Jokowi. Nah itu Pak Jokowi keluar ya teman-teman ya. Susah mau keluar susah. Nah itu. Gila. Teman-teman. Sampai teriak-teriak. Luar biasa Pak Jokowi ini teman-teman nih. Astaga. Aku sampai speechless teman-teman. Sampai mobilnya nggak bisa jalan, mau keluar pun susah. Aduh teman-teman ya. Aku sampai speechless teman-teman. Gak tahu mau bilang apa. Ini Pak Jokowi, elektabilitasnya, popularitasnya teman-teman benar-benar tinggi. Aduh, sampai nggak tahu mau ngomong apa lagi. Bagaimana kecintaan masyarakat Pak Jokowi sampai detik ini ya. Itu Pak Jokowi diperlakukan seistimewa itu oleh masyarakat NTT. Di Lampung pun ya, saya penasaran di daerah-daerah yang lain juga ketika Pak Jokowi akan berkunjung bagaimana melihat antusias mereka. Karena jujur saja banyak sebenarnya orang yang pengen ya berkunjung ke rumah Pak Jokowi di Solo, tapi keterbatasan dengan biaya tiket, biaya perjalanan, akomodasi hotel dan sebagainya teman-teman ya, itu membuat mereka terhalang. Dan Pak Jokowi berinisiatif untuk ketemu, datang ke mereka untuk berjumpa. Maka itu sebuah hal yang spesial untuk masyarakat NTT. Ya sekali lagi katakan Pak Jokowi ke Manado juga dong Pak. Please Pak. Pak Jokowi datang dong ke Manado ya. Masyarakat Manado juga menginginkan Pak Jokowi datang. Karena ya pendukung Pak Jokowi di Manado ini benar-benar sangat banyak Pak ya. Ya apalagi kemarin ketika Bapak Jokowi itu mengarahkan pandangan ke Pak Prabowo. Di Manado yang dimenangkan itu Pak Prabowo Pak ya. Manado mengikuti arah telunjuk Pak Jokowi mau memilih siapa. Makanya Pak datang Pak ya.
datanglah berkunjung di kota Manado. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton sampai di detik ini. Saya berharap apa yang kemudian saya sajikan itu bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua, dan kalian bisa menjadikan ini sebagai bahan diskusi kita. Kalian bebas untuk memberikan komentar kalian di kolom komentar, berikan tanggapan kalian bagaimana Pak Jokowi mendapatkan kecintaan masyarakat yang luar biasa seperti tadi. Teman-teman kalian bisa memberikan tanggapan dan masukan atas apa yang terjadi yang sudah disajikan kepada kalian dalam konten-konten yang sudah saya video-video yang sudah saya sajikan kepada kalian semua. Silakan berikan komentar. Ingat, kita jaga yang namanya etika dalam bersosial media, adab kedepankan, dan sekali lagi kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Saya Vicky Himpong pamit. See you on the next video. God bless. Bye guys.